Hampir seluruhnya yang pelaku ini adalah korban, termasuk juga ibu kandungnya sendiri dari korban ini pernah sempat diancam mau diperkosa dan bapaknya juga diancam mau dibunuh. Korban inisial ES ini merupakan residivis 4 kali, antaranya pernah melakukan pencurian, penganiayaan, pengeroyokan dan juga kasus narkoba. Kurang dari 24 jam, Satreskrim Polres Nganjuk berhasil mengungkap kasus pengeroyokan yang menyebabkan tewasnya Ivan Suhartono, warga dusun Tirep, Desa Sumber Urip, Kecamatan Berbek, Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur. 8 pelaku berhasil diamankan petugas. Dari penangkapan ke-8 pelaku dan keterangan sejumlah saksi, diketahui motif pengeroyokan adalah dendam. Para pelaku dendam karena Ivan Suhartono kerap kali melakukan tindakan pemalakan kepada para pelaku. Selain itu diketahui dari catatan kepolisian, Ivan Suhartono merupakan residivis yang sudah 4 kali keluar masuk penjara, terjerat kasus pencurian, pengeroyokan hingga narkoba. Lebih parahnya, korban Ivan Suhartono di dusun tersebut dinilai sebagai public enemy atau musuh masyarakat yang meresahkan, bahkan dia pernah hendak memperkosa ibu kandungnya dan mengancam membunuh ayahnya sendiri. Hampir seluruhnya yang pelaku ini adalah korban pernah menjadi korban dari si korban ini. Jadi pernah melakukan pemalakan, terus juga ke rumah melakukan pencurian di rumahnya. Bahkan juga ada beberapa warga melaporkan pernah diancam juga ibunya atau keluarganya diperkosa, termasuk juga ibu kandungnya sendiri dari korban ini pernah sempat diancam mau diperkosa dan bapaknya juga diancam mau dibunuh, sehingga orang tua dari korban ini bahkan tinggal di luar kampung, di luar dari desa tersebut, saking takutnya sama korban. Jasad Ivan Suhartono ditemukan pada Minggu 27 Februari 2022 di tepi Jalan Umum Dusun Tirip, Desa Sumber Urip, Kecamatan Berbek. Ivan ditemukan tewas bersimbah darah berada di bawah sepeda motor tanpa plat nomor yang kini sudah diamankan petugas. Dengan langkah cepat kurang dari 24 jam, polisi berhasil menangkap 8 pelaku. Ke-8 pelaku itu adalah EFD, MA, RON, HAR, HF, TI, VJ, dan MUH. Ke-8 pelaku yang berhasil diamankan diketahui warga dusun Tirip, Desa Sumber Urip, Kecamatan Berbek yang juga mengenal korban. Selain menangkap 8 pelaku, petugas juga mengamankan sejumlah barang bukti, diantaranya adalah martil, sabit, batu, batako, dan balok kayu. Petugas pun hingga saat ini masih mengejar 5 pelaku yang sudah ditetapkan sebagai DPO atau buron. Kurang dari 1 kali 24 jam terkait pengeroyokan yang menyebabkan meninggalnya seseorang, pasal 170 ayat 1, 2, ketiga E, di mana ancamannya adalah 12 tahun penjara, di mana pada hari Minggu tanggal 27 Februari 2022 ada korban inisial E, S, itu ditemukan tidak bernyawa di dusun Sumber Urip, Kecamatan Berbek, Nganjuk. Setelah itu Bapak Kapolres dengan tugas Reskrim dengan Polsek mendatangi TKP. Kita melaksanakan olah TKP, di mana pada saat itu kondisi korban sangat mengenaskan, kondisi meninggal di tempat dengan luka di kepala, tangan, kaki patah, dan luka sayatan di beberapa tangan, dinyatakan meninggal dunia. Dan kita melakukan penyelidikan berkat bantuan dan kerja keras dari tim dan juga bantuan dari masyarakat dan tokoh masyarakat. Kita berhasil mengamankan 8 tersangka, diantaranya 6 orang dewasa dan 2 orang anak-anak. Namun dalam hal ini karena ancaman 12 tahun sehingga anak-anak juga nanti akan diproses secara hukum dan bisa kita lakukan penahanan. Motifnya apa? Ya. Motif dari para pelaku ini adalah di mana korban
korban inisial ES ini merupakan residivis 4 kali, diantaranya adalah Polres Nganjuk, Madiun, dan Polres Kediri. Diantaranya pernah melakukan pencurian, penganiayaan, pengeroyokan, dan juga kasus narkoba. Nah, yang bersangkutan ini sering melakukan pemalakan di sekitar warga sekitar di dusun sana, menggedor, bahkan juga memaksa para istri di sana juga untuk mengancaman untuk diperkosa. Itu sering. Nah, oleh sebab itu dari beberapa korban ini timbul niatan pada malam hari Sabtu tanggal 26, di mana yang bersangkutan ini berkumpul dan yang korban lewat dari 8 tersangka total, ya ada 5 yang DPO, masih kita DPO, melakukan pemukulan terhadap korban menggunakan besi, kayu besi ya. Setelah itu terjatuh secara serentak, ada 3 kelompok yang terbagi. Dari 13 orang tersebut bersama-sama melakukan pengeroyokan kepada korban dengan ya membacok dan juga melemparkan kayu kepada kayu batu yang ada di sekitar TKP, sehingga yang korban meninggal di tempat kurang lebih kejadian pukul 23.00. Oleh sebab itu pengeroyokannya direncanakan benar. Ya, ini kita masih dalami apakah nanti mengarah ke 340. Tapi sementara ini dari hasil pemeriksaan bahwasannya yang bersangkutan ini memang ada beberapa yang spontanitas, sehingga kita masukkan ke pasal 170 KUHP. Ya, jadi melakukan pengeroyokan bersama-sama menyebabkan meninggalnya seseorang. Ya, itu di hadapan muka umum. Jadi kita langsung melakukan upaya tegas. Ya. Dan saya juga mengharapkan dari 5 orang DPO ini harap menyerahkan diri. Kalau tidak, kita akan kejar dan kita akan tangkap proses sesuai dengan aturan. Bahwasannya tidak dibenarkan melakukan persekusi ataupun hakim sendiri, walaupun yang bersangkutan korban ini adalah seorang residivis, bahkan juga sering meresahkan masyarakat. Ya, jadi tidak boleh, sekali lagi tidak boleh melakukan upaya persekusi main hakim sendiri oleh masyarakat. Sehingga negara kita negara hukum, Polres Nganjuk atas perintah Bapak Kapolres kita akan menindak tegas terkait dari perkara ini. Identitas DPO sendiri dan apakah sudah dikantongi? Sudah kita kantongi, tetapi sekali lagi karena kepentingan penyelidikan dan pengembangan kami tidak bisa sampaikan. Yang pasti ada 5 orang yang DPO. Sementara ini kita amankan 8 orang, 6 dewasa dan 2 anak-anak. Dengan peristiwa ini dapat disimpulkan melakukan persekusi atau main hakim sendiri, meskipun kepada seorang residivis bahkan public enemy sekalipun, adalah tindakan melawan hukum. Dari Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur, Agus Bima, Akurasi TV. Akurasi TV.